Siap. Beri salam. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, seorang memimpin kita dengan doa. Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai aktivitas kita, mari kita satu dalam kita berdoa. Haleluya, amin. Ya, terima kasih. Ketua kelas, hari ini berapa orang kita hadir? 4 orang Pak, 2 orang yang tanpa keterangan, 2 orang sakit. Oke, yang tanpa keterangan atas nama siapa? Atas nama Petrus Effendi Umutama Dan dan Bumaja Boda Mesa, yang sakit? Wilhelmina Rasmi Kombo dan Valeroy Alawa. Oke, baik. Yang hadir hari ini berjumlah 18 orang. Kita akan belajar tentang teks ceramah, masih berkaitan dengan pembelajaran kita sebelumnya, mengonstruksi teks ceramah tentang permasalahan ya, dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Sekarang ada ke kelompok masing-masing dan tempat. Silakan. Oke, dari kompetensi yang kita lihat sebelumnya, ini apa yang kita akan capai hari ini. Yang pertama, kita akan merancang topik teks ceramah yang akan kita susun. Dan yang kedua, membuat kerangka tulisan teks ceramah. Ketiga, mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks ceramah. Dan yang terakhir, kita akan mempresentasikan hasil kalian dalam kelompok. Ya, adapun tujuan yang kita akan capai hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, kalian dapat merancang topik teks ceramah, membuat kerangka tulisan, mengembangkan kerangka tulisan menjadi teks ceramah. Ketika kita menentukan topik, ada beberapa topik yang dapat dijadikan sebagai bahan ceramah. Yang pertama itu pengalaman pribadi, ya. Yang kedua, hobi atau keterampilan, pengalaman dalam pekerjaan, pelajaran sekolah atau kuliah, pendapat pribadi, peristiwa yang hangat, dan pembicaraan publik, masalah keagamaan, problem pribadi, biografi, terkenal, dan minat lain. Ini LKPD yang Anda buat di kelompok masing-masing, dan pada akhirnya Anda menghasilkan sebuah teks ceramah. Nah, sekarang apa yang Anda lakukan dalam kelompok? Yang Pak Guru sudah membagikan topik yang akan kalian diskusikan dalam kelompok masing-masing. Berdasarkan topik-topik itu, Anda mengidentifikasi kasus, ya. Yang berikut Anda berdiskusi, melakukan tukar pikiran tentang apa yang Anda ketahui apa yang Anda tahu tentang masalah yang sudah disampaikan.
elemen topik ceramah yang kita identifikasi hari ini adalah pentingnya memperkaya literasi. Dari tema-tema, kalau menurut Uncu? Kalau menurut saya, pentingnya memperkaya literasi. Literasi merupakan satu di antara modal utama yang harus terus ditingkatkan dalam menghadapi era revolusi 4.0 ini. Kalau menurut saya, pentingnya memperkaya literasi. Di zaman yang serba cepat dan instan ini, kebutuhan akan pengetahuan yang kaya menjadi sangat penting. Menurut pendapat saya tentang pentingnya memperkaya literasi, literasi juga menjadi gerbang utama dalam menggapai masa depan abadi ini. Bagaimana tidak, percepatan industri yang terkendali ini mungkin akan menumbuhkan ekonomi dengan cepat, tapi juga akan banyak memberikan permasalahan. Kan tema ceramah kita pada hari ini adalah hak pendidikan di masa pandemi. Menurut teman-teman semua, hal apa yang sangat berpengaruh dalam pembelajaran di masa pandemi? Menurut kamu, Preti, bagaimana? Menurut pendapat saya, pada masa pandemi ini sekolah dilakukan secara per sesi. Hal ini mengakibatkan waktu pembelajaran terbatas dan tugas yang diberikan pun sangat menumpuk. Siswa kesulitan berkonsentrasi belajar di rumah karena waktu yang terbatas dan tugas pun banyak yang diberikan oleh guru. Jadi kita mungkin kumpul pendapat. Jadi kalau dari Noni, pendapatnya bagaimana? Baik, kalau dari saya, bahaya sebenarnya dari narkoba, yaitu narkoba atau singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Menurut saya, narkoba merupakan permasalahan yang sangat memprihatinkan. Apa yang kalian pahami tentang topik tersebut? Menurut pemahaman saya, pentingnya bahasa santun. Pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung makin menurun. Masing-masing anggota kelompok sudah menyampaikan ide ataupun pendapatnya tentang topik atau permasalahan yang diberikan untuk dibuatkan menjadi sebuah teks ceramah. Tentukan mana yang menjadi tesis, mana yang menjadi isi, dan mana yang menjadi penutup, sehingga menjadi sebuah teks ceramah yang strukturnya tepat. Kita akan bisa membuat teks ceramah sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Dari hasil pendapat teman-teman semua yang sudah disampaikan tadi, kita akan menyusun semuanya dalam bentuk teks ceramah sesuai dengan struktur yang dapat tadi. Kita akan membuat sebuah ceramah yang sesuai dengan struktur. Sesuai dengan hasil yang kita diskusi tadi, kita akan membuat ini pembuka atau tesis jawaban. Baik, ini sudah selesai. Sekarang masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya sendiri. Kita mulai dari kelompok yang pertama. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Bagian pembuka atau tesis. Pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung makin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. Isi atau rangkaian argumen. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Dari bagian penutup, berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk silakan kelompok dua untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Terima kasih Pak Guru yang sudah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Hak Pendidikan di Masa Pandemi. Saya mempersilahkan teman saya Preti untuk menyampaikan materi. Pendidikan adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oleh karena itu, diharapkan kita semua turut berjuang bersama memperjuangkan hak pendidikan, baik
dari sisi pendidik, gunakanlah hakmu dengan sungguh-sungguh dalam kondisi yang memprihatinkan ini. Sekian. Berikan peta untuk kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Silakan kelompok 3. Jadi baik, pada saat ini kami akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang bahaya sebenarnya dari narkoba. Untuk itu, saya akan memberikan waktu kepada teman saya Mario untuk membacakan hasil diskusi kami. Oke. Bahaya sebenarnya dari narkoba. Narkoba atau singkatan dari narkotika dan obat berbahaya adalah benda yang dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Anda yang merupakan generasi penerus bangsa yang sudah paham betul mengenai bahaya narkoba. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Ya, demikian presentasi dari kelompok 3. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Dan terakhir, kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik pentingnya memperkaya literasi. Untuk itu, saya mempersilahkan teman saya Uncu untuk mempresentasikannya. Teks pengetahuan dan literasi harus terus ditingkatkan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan internet untuk mengetahui sesuatu. Wawasan itu untuk dikuasai, bukan diingat, apalagi diketahui melalui satu klik saja. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 4. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 4 sebagai kelompok penutup. Terima kasih Anda sudah melakukan tugas yang baik. Kalian dapat mengidentifikasi persoalan-persoalan sesuai dengan topik. Kemudian kalian merancang kerangka ceramah, menyusun, dan sampai pada mempresentasikan. Luar biasa apa yang kalian sudah lakukan hari ini. Dan terakhir, siapa yang dapat memberikan rangkuman atas materi yang kita sudah belajarkan hari ini? Saya, Pak. Jadi kesimpulan yang saya sudah buat, yang pertama itu menentukan topik. Beberapa topik yang dapat dijadikan bahan ceramah adalah dari pengalaman pribadi. Ya, kedua juga kita menjadi mengetahui bahwa merumuskan tujuan ceramah ada 2, yaitu tujuan umum ceramah. Yang kedua, tujuan khusus, ialah tujuan yang merupakan rincian dan tujuan utama umum. Saya, Pak, kesimpulan yang dapat saya ambil ialah kerangka ceramah merupakan rencana yang memuat garis-garis besar materi yang akan diceramahkan. Saya mau menyampaikan kesimpulan yang saya dapat dari materi tadi yang kita bahas. Menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Yang luar biasa sudah dapat menyusun teks ceramah dengan baik, yang memperhatikan struktur teks ceramah, juga berdasarkan kebahasaan daripada teks ceramah. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan membelajarkan teks cerpen. Jadi demikian pertemuan kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan, memimpin kita dengan doa. Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, mari kita berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan dan selamat siang. Selamat siang.